Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwati, NPM 257820003. Di sini saya menjelaskan materi di modul 7 atau chapter 7. Di sini ada pengalihan Ethernet. Nah, di sini kita masuk ke bingkai Ethernet. Jadi di sini tuh ada enkapsulasi Ethernet. Nah, modul ini dimulai dengan pembahasan teknologi Ethernet. Jadi, Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN nirkabel, WLAN. Ethernet menggunakan komunikasi kabel, termasuk kabel twist pair, tautan serat optik, dan kabel koaksial. Nah, jadi Ethernet beroperasi pada lapisan tautan data dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga topologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Jadi Ethernet mendukung bandwidth data sebagai berikut, yaitu ada 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps atau giga, terus juga ada 10.000 Mbps, 40.000 Mbps, dan 100.000 Mbps. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, jadi standar Ethernet mendefinisikan protokol layer 2 dan teknologi layer 1. Jadi Ethernet dan modulasinya adalah sinyal fisik dan tautan data LLC atau MAC. Nah, di sini ada sublapisan tautan data. Jadi protokol IEEE 802 LAN atau MAN termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah berikut dari lapisan tautan data untuk beroperasi. Sublapisan tersebut adalah Logical Link Control atau LLC dan Media Access Control MAC seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi LLC dan MAC itu memiliki peran dalam lapisan tautan data, yaitu sublapisan LLC. Nah, itu berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Jadi sublapisan ini menempatkan informasi dalam frame yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk frame tersebut. Sebentar, ini berjalan. Oke, masih berjalan. Jadi informasi ini memungkinkan beberapa protokol lapisan 3 seperti IP versi 4 dan IP versi 6 untuk menggunakan antarmuka jaringan dan media yang sama. Dan juga ada sublapisan MAC. Nah, jadi di sini sublapisan ini diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Jadi sublapisan ini menyediakan pengalamatan lapisan tautan data dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Contohnya seperti gambar yang ada di sini. Selanjutnya di sini ada sublapisan MAC. Jadi sublapisan MAC bertanggung jawab untuk enkapsulasi data dan mengakses media. Jadi enkapsulasi data adalah mencakup hal ini tuh frame Ethernet adalah struktur internal dari frame Ethernet. Ada juga pengelamatan Ethernet, deteksi kesalahan Ethernet. Nah, di sini ada mengakses media, yaitu untuk mencakup spesifikasi berbagai standar komunikasi Ethernet melalui berbagai jenis media termasuk tembaga dan serat optik. Nah, ini standar Ethernet pada sublapisan MAC. Selanjutnya, di sini ada bidang bingkai Ethernet, yaitu untuk ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 byte dan ukuran maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MAC tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan frame. Bidang preamble tidak termasuk saat menjelaskan ukuran frame. Jadi kita memiliki catatan, yaitu ukuran frame mungkin lebih besar dari persyaratan tambahan disertakan seperti penandaan VLAN. Penandaan VLAN berada di luar cakupan kurs ini. Jadi, setiap frame yang panjangnya kurang dari 60 byte dianggap sebagai frame tabrakan atau frame run dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima. Frame dengan data lebih dari 1500 byte dianggap sebagai frame jumbo atau frame baby giant. Nah, jika ukuran frame yang dikirim kurang dari minimum atau lebih dari ukuran maksimum, perangkat penerima akan membuang frame tersebut. Jadi, frame yang dibuang kemungkinan besar disebabkan oleh tabrakan atau sinyal yang tidak diinginkan.
frame tersebut dianggap tidak valid, atau jumlah frame biasanya didukung oleh sebagian besar switch fast Ethernet dan gigabit Ethernet serta NIC. Nah, ini gambar contohnya bidang bingkai Ethernet. Nah, di detail bidang Ethernet, kita di sini ada permukaan dan pembahasan bingkai awal, yaitu keterangannya bidang preamble 7 byte dan start frame delimiter, juga disebut sebagai start of frame 1 byte, digunakan untuk sinkronisasi antara perangkat pengirim dan penerima. Terus juga ada 8 byte pertama dari frame ini digunakan untuk menarik perhatian penerima. Juga ada kolom alamat MAC tujuan. Di sini kita mempunyai bidang 6 byte. Ini adalah mengidentifikasi untuk menerima yang dituju. Seperti yang diingat, alamat ini digunakan oleh layer 2 untuk membantu perangkat menentukan apakah sebuah frame ditunjukkan kepada mereka. Terus juga ada bidang alamat MAC sumber, jenis atau panjang, bidang data, ada juga bidang urutan pemeriksaan bingkai. Selanjutnya di sini kita masuk ke Di sini ada alamat MAC Ethernet. Jadi alamat MAC dan heksadesimal adalah dalam jaringan alamat IP versi 4 direpresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan biner berbasis 2. Alamat IP versi 6 dan alamat Ethernet direpresentasikan menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 16. Untuk memahami heksadesimal, Anda harus terlebih dahulu sangat familiar dengan biner dan desimal. Nah, di sini sistem penomoran heksadesimal menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Jadi alamat MAC Ethernet terdiri dari nilai biner 48 bit heksadesimal untuk mengidentifikasi alamat Ethernet karena satu digit heksadesimal mewakili 4 bit biner. Oleh karena itu, alamat MAC Ethernet 48 bit dapat dinyatakan hanya menggunakan 12 nilai heksadesimal. Jadi ini adalah gambar contoh dari nilai desimal dan biner yang setara dengan 0 hingga F heksadesimal. Jadi ada desimal, di sini ada biner, dan di sini ada heksadesimal. Di sini juga ada contoh nilai desimal, biner, dan heksadesimal. Nah, di sini adalah alamat MAC Ethernet. Dalam LAN Ethernet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media yang sama dan digunakan bersama. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik. Pada segmen jaringan lokal, pengamatan MAC menyediakan metode untuk mengidentifikasi perangkat pada lapisan tautan data model OSI. Jadi, alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit heksadesimal. Nah, seperti contohnya di sini. Di sini ada 6 byte, yaitu 48 bit, dan juga disebut sebagai 12 heksadesimal. Ketika vendor menetapkan alamat MAC ke perangkat atau termuka Ethernet, vendor harus melakukan hal berikut, yaitu gunakan OUI yang ditetapkan sebagai 6 digit heksadesimal pertama. Ditetapkan nilai unik pada 6 digit heksadesimal terakhir. Selanjutnya, di sini ada pemrosesan bingkai. Nah, di sini terkadang alamat MAC disebut sebagai alamat yang tertanam karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori atau baca saja. Ini pada NIC berarti bahwa alamat tersebut dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen. Nah, kita memiliki catatannya, yaitu pada sistem operasi PC, modem, dan NIC dimungkinkan untuk mengubah alamat MAC melalui perangkat lunak. Ini berguna ketika mencoba mengakses jaringan yang dilakukan penyaringan berdasarkan biah. Akibatnya penyaringan atau pengendalian lalu lintas berdasarkan alamat MAC tidak lagi seaman sebelumnya. Jadi kita ada header Ethernet yang mencakup hal berikut, yaitu ada alamat MAC sumber dan juga alamat MAC tujuan. Nah, seperti ini bisa kita putar. Nih, saya perlu mengirimkan informasi ke H3, jadi dia langsung kirim ke switch. Nah, tapi alamat
Di sini akan mengirimkan ke semuanya. Nah, tapi ini hanya punya H3, jadi mereka semua mengembalikannya ke H3 juga. Di sini ada alamat MAC unicast. Dalam Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, broadcast, dan multicast layer 2. Jadi alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari satu perangkat pengirim ke perangkat tujuan. Contohnya ini kalau diputar ya, tapi ini tidak kelihatan. Nah, jadi dikirim ke perangkat tujuannya. Selanjutnya di sini ada alamat MAC siaran. Jadi sebuah frame siaran internet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Melalui fitur-fitur siaran Ethernet adalah alamat MAC tujuan adalah FF dalam heksadesimal, yaitu 40 angka dalam satu biner. 48 angka 1 dalam biner. Di sini semua port switch Ethernet terendam kecuali port masuk. Terus juga ini tidak diteruskan oleh router. Jadi jika data yang dienkapsulasi adalah paket siaran IP versi 4, ini berarti paket tersebut berisi alamat IP versi 4 tujuan yang semua bagian hostnya terdiri dari angka 1. Jadi penomoran pada alamat ini berarti bahwa semua host di jaringan lokal tersebut akan menerima dan memproses paket tersebut. Nah, di sini jadi dari alamat IP host sumber menerima ke grup penyelenggara destinasi. Di sini ada alamat MAC multicast. Jadi sebuah frame multicast Ethernet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Jadi kita ada fiturnya, yaitu terdapat alamat MAC tujuan, juga terdapat alamat MAC tujuan multicast cadangan lainnya untuk data yang dienkapsulasi bukan IP. Di sini juga ada semua port switch Ethernet kecuali port masuk akan diblokir. Jadi kecuali jika switch dikonfigurasi untuk multicast snooping, terus juga ada paket tersebut tidak diteruskan oleh router. Jadi kecuali jika router dikonfigurasi untuk merutakan paket multicast. Ini ada contohnya. Nah, seperti ini. Jadi yang dikirim hanya untuk ke data sekelompok host di jaringan. Selanjutnya di sini kita ada tabel alamat MAC. Jadi dasar-dasar switch. Setelah kita mengetahui semua tentang alamat MAC Ethernet, sekarang kita membahas bagaimana switch menggunakan alamat-alamat ini untuk meneruskan frame ke perangkat lain di jaringan. Jadi switch Ethernet layer 2 menggunakan alamat MAC layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Jadi switch sama sekali tidak mengetahui data yang dibawa dalam bagian data frame seperti paket IP versi 4, pesan ARP, atau paket ND IP versi 6. Jadi switch membuat keputusan penerusan hanya berdasarkan alamat MAC Ethernet layer 2. Jadi switch Ethernet memeriksa tabel alamat MAC-nya untuk membuat keputusan penerusan untuk setiap frame, tidak seperti hub Ethernet lama yang mengulang bit ke semua port kecuali port masuk. Jadi ini seperti ini contohnya. Selanjutnya di sini ada pembelajaran dan penerusan switch. Jadi di sini untuk mempelajarinya kita ada memperiksa alamat MAC sumber. Di sini ada contohnya juga. Terus di sini ada maju. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada memfilter bingkai. Jadi setiap saat sebuah switch menerima frame dari berbagai perangkat, switch tersebut dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat MAC sumber dari setiap frame. Terus juga switch tersebut dapat memfilter frame dan meneruskannya ke satu port. Contohnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada aktivitas tukar. Jadi tentukan bagaimana switch meneruskan frame berdasarkan alamat MAC sumber, alamat MAC tujuan, dan diinformasikan dalam tabel MAC switch. Nah, selanjutnya
metode penerusan. Jadi metode penerusan frame pada switch Cisco yaitu switch menggunakan tabel alamat MAC-nya untuk menentukan port mana yang akan digunakan untuk meneruskan frame. Pada switch Cisco sebenarnya ada dua metode penerusan frame dan ada alasan yang baik untuk menggunakan salah satu daripada yang lain. Terus juga di sini switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Sebentar, saya mau melihat ini pakai mesin. Jadi di sini kita menggunakan pengalihan simpan dan teruskan. Jadi metode penerusan frame ini menerima seluruh frame dan menghitung CRC, yaitu menggunakan rumus matematika berdasarkan jumlah bit 1 dalam frame. Untuk menentukan apakah frame yang diterima memiliki kesalahan, jika CRC valid, switch mencari alamat tujuan yang menentukan antar muka keluar. Kemudian frame diteruskan keluar melalui port yang benar. Nah, di sini ada pengalihan potong tembus, yaitu metode penerusan frame ini meneruskan frame sebelum seluruhnya diterima. Minimal alamat tujuan frame harus dibaca sesuai frame yang dapat diteruskan. Contohnya seperti ini. Ada sumber dan tujuan. Sini ada pengalihan langsung. Jadi, pada switch cut through, switch tidak bertindak atas data segera setelah diterima. Bahkan jika transmisi belum lengkap, switch hanya menyangka sebagian frame untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan ke port mana data harus diteruskan. Alamat MAC tujuan terletak pada 6 byte pertama frame setelah preamble. Switch mencari alamat MAC tujuan dalam tabel switchingnya, menentukan port antar muka keluar dan meneruskan frame ke tujuan melalui port switch yang ditentukan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada dua varian dari saklar potong tembus, yaitu pengalihan maju cepat. Nah, pengalihan maju cepat menawarkan tingkat latensi terendah. Pengalihan maju cepat segera meneruskan paket secara membaca alamat ke tujuan. Karena pengalihan maju cepat mulai meneruskan sebelum seluruh paket diterima, mungkin ada kalanya paket diteruskan dengan kesalahan. Terus juga di sini ada pengalihan tanpa fragment. Nah, dalam pengalihan tanpa fragment, switch menyimpan 60 byte pertama dari frame sebelumnya meneruskan. Terus juga ada pengalihan tanpa fragment dapat dilihat sebagai kompromi antara pengalihan simpan dan teruskan dan pengalihan maju cepat. Jadi alasannya pengalihan tanpa fragment hanya menyimpan 60 byte pertama dari frame adalah karena sebagian besar kesalahan dan tabrakan jaringan terjadi selama 64 byte pertama. Selanjutnya di sini ada buffering memori pada switch. Jadi switch Ethernet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan untuk port tujuan. Sedang sibuk karena kemacetan, switch menyimpan frame hingga dapat dikirim. Jadi di sini kita menggunakan metode penyangga memori. Di sini ada memori berbasis port, yaitu keterangannya frame disimpan dalam antrian yang terhubung ke port masuk dan keluar tertentu. Sebuah frame hanya akan dikirim ke port keluar setelah semua frame yang berada di dalam antrian sebelumnya berhasil dikirim. Ada kemungkinan satu frame dapat menunda transmisi semua frame yang tersimpan dalam memori karena port tujuan sedang sibuk. Penundaan ini terjadi bahkan jika frame lainnya dapat dikirimkan ke port tujuan yang terbuka. Dan di sini ada kenangan bersama, yaitu menyimpan semua frame ke dalam buffer memori untuk memori umum yang digunakan bersama oleh semua port switch, dan jumlah memori buffer yang dibutuhkan oleh satu port dialokasikan secara dinamis. Ada juga frame-frame dalam buffer terhubung secara dinamis ke port tujuan. Memungkinkan sebuah frame diterima pada satu port dan kemudian dikirimkan pada port lain tanpa memindahkan ke antrian sebelumnya. Jadi, buffering memory bersama juga menghasilkan kemampuan untuk menyimpan frame yang lebih besar dengan potensi lebih sedikit frame yang hilang. Selanjutnya di sini ada pengaturan duplex dan kecepatan. Dua pengaturan paling berdasar pada switch adalah bandwidth. Nah, di sini pengaturan duplex untuk setiap port switch sangat penting agar pengaturan duplex dan bandwidth cocok antara port switch dan perangkat yang terhubung seperti komputer dan switch lain.
Nah, di sini ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan Ethernet, yaitu full duplex. Kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Ada juga half duplex, yaitu hanya satu ujung koneksi yang dapat mengirim data pada satu waktu. Dan ini juga ada contohnya. Selanjutnya di sini ada auto MDIX, yaitu koneksi antar perangkat memerlukan penggunaan kabel crossover atau straight talk. Terus juga jenis kabel yang dibutuhkan tergantung pada jenis perangkat yang dihubungkan. Sebagai contoh, gambar tersebut mengidentifikasi jenis kabel yang dapat dibutuhkan untuk menghubungkan perangkat switch ke switch, switch ke router, dan juga switch ke host atau router ke host. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, dan kabel straight itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak sejenis. Nah, ini contohnya kabel silang, terus juga ada kabel lurus. Nah, ini jadi ini tuh menggunakan yang cross atau menghubungkan yang sejenis. Terus yang ini kita menggunakan kabel straight karena yang ini switch dan ini router. Ini perangkat yang berbeda. Begitu pula yang ini juga. Nah, selanjutnya ternyata sudah selesai. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.